Di sini masih ada beberapa rumah yang berderetan. Masih ada warung juga. Ini nampaknya ada proyek pembangunan salah satu wihara. Masih dalam tahap pembangunan. Sini. Oh, di dalam sini juga ada sebuah gereja. Gereja Kristen Kalimantan Barat. Ternyata di dalam sini masih ada satu gedung yayasan. Nama yayasannya adalah Yayasan Subur Sing Sen Se. Sama di belakang yayasan juga merupakan area pemakamannya. Kita tidak masuk ke dalam lagi, kita lanjut jalan ke bagian dalam dari kumpai besar ini. Dari jalan utama Desa Kumpai, jika kita menoleh ke kanan, kita dengan mudah bisa melihat Sungai Kapuas. Kita coba melewati jembatan kayu ini. Jembatan kayu ini juga kurang begitu tahan sepertinya. Agak bergoyang-goyang. Tampaknya air sungai sedang surut ya. Kita bisa lihat lumpurnya tampak jelas. Di sini ada tambak ikan atau kerambah ikan. Begini kira-kira suasana di peternakan atau budidaya ikan dengan menggunakan kerambah di Desa Kumpai ini. Jadi kerambah ini
dibuat dengan drum-drum plastik yang disusun sehingga mengapung di atas sungai. Di dalamnya diberikan jaring-jaring dan kemudian ikan-ikan dipelihara di dalamnya. Jadi tadi saya sempat berbincang sebentar dengan warga di sini. Untuk ikan-ikan yang dipelihara di sini ada ikan nila, ikan mas, juga ada ikan lele. Oh, di bagian ini ternyata masih ada cukup banyak rumah-rumah dari warga ya. Di bagian ini cukup ramai ternyata. Jadi untuk Desa Kumpai ini karena dia berdekatan dengan sungai, ada kalanya di musim-musim air pasang itu airnya bisa membanjiri pemukiman ya. Katanya juga bisa sampai masuk ke rumah. Begitu juga jika hujan terlalu deras dan terlalu sering, itu juga berpotensi untuk menyebabkan banjir. Jadi jika kita lihat rumah-rumah di sini, mereka agak naik, agak seperti rumah panggung, tapi kaki-kaki rumahnya itu tidak terlalu tinggi. Ini juga karena struktur bangunannya masih menggunakan kayu belian, dan juga struktur ini atau kaki-kaki ini bisa membantu menghindari banjir. Kita lihat sebagian dari rumah-rumah di sini masih rumah lama, masih rumah kayu dengan dinding semen. Berarti memang kekuatan bangunan di sini cukup baik ya, karena ditinggali dan dirawat juga. Nah, ini ada satu rumah yang tergolong baru, rumah beton. Sepertinya ini juga berfungsi sebagai tempat usaha budidaya ikan. Rumah ini sudah terbengkalai. Rata-rata
Rumah-rumah di sini semua ada penghuninya ya. Hanya beberapa yang memang kosong kelihatannya. Di hari-hari biasa seperti ini, lalu lalang kendaraan juga cukup ramai. Jadi desa ini cukup hidup, bukan desa yang terbengkalai. Nah, makin sampai di ujung desa ini, rumah-rumah warga sudah semakin jarang. Di sini masih ada beberapa rumah, ya, namun jaraknya sudah semakin jarang ya, tidak terlalu berdekatan lagi. Nah, seperti ini mungkin sudah rumah terakhir dari ujung kampung ini atau ujung desa ini. Nah, kita sekarang sudah berada di ujung dari desa Kumpai Besar ini. Di sini kita akan menemukan sebuah jembatan dan persimpangan jalan. Jika kita ke arah kiri, ini adalah arah menuju desa Tebang Kacang. Di situ adalah desa yang mayoritas penduduknya adalah warga Madura. Sedangkan jika kita melewati jembatan ini dan ke arah sungai, di sini terdapat sebuah penyeberangan khusus untuk pejalan kaki maupun sepeda motor yang bisa kita gunakan untuk menyeberang ke seberang, dan di seberang itu namanya Kumpai Kecil. Jadi di sini adalah Kumpai Besar, di seberang adalah Kumpai Kecil. Kita lihat masih banyak motor yang mengantri untuk menyeberang. Ini dia warga-warga yang menyeberang dari seberang. Ya, penyeberangannya itu menggunakan perahu motor seperti ini, muat beberapa motor. Sini juga masih ada beberapa perahu motor. Kalau tidak salah, untuk sekali menyeberang itu adalah Rp5.000. Bang, sekali nyebrang 5.000 kah? Ya bang. Oh. Kalau ke seberang berarti ke Kumpai Kecil, betul? Ya. Dari penyeberangan di sini juga masih ada tampak keramba ikan.
Oke, kita kembali lagi. Di Kumpai Besar ini ada satu kelenteng yang paling terkenal dari desa ini. Kelenteng itu adalah Kelenteng Dewi Maco. Ini adalah gerbang masuk dari kelenteng Thiên Hậu Lỗ. Kelenteng ini selain menjadi tempat ibadah bagi warga di desa Kumpai Besar ini, juga merupakan tempat ibadah yang cukup populer bagi warga Pontianak dan sekitarnya. Chi Tian Zhong Gong. Thiên Hậu Cung. Quốc王Miệu. Kelenteng ini cukup besar ya. Kita lihat di altar utama itu adalah altar Dewi Maco. Dan total altar di sini jika kita hitung ada 7. Oleh sebab itu nama kelenteng ini adalah Chi Tian Zhong Gong, yang artinya di dalam kelenteng ini ada 7 altar. Ini adalah Dewi Maco, Macu Niang Niang. Di sebelah sini ada Dewa Rezeki dan Sansang Po Wang. Dan di sini ada Dewa Bumi dan Sampokong. Ada beberapa dewa yang saya tidak familiar. Tadi memasuki desa Kumpai Besar, kita itu berjalan ke arah kiri. Saat ini kita coba berjalan ke arah kanan. Ini adalah arah keluar dari Kumpai Besar. Jadi selain di pertigaan tadi, di sini juga terdapat jalan keluar. Di bagian ini
pemukiman warga lebih padat ya. Tampak di samping kelenteng Macau sudah ada rumah warga. Di sini juga ada rumah yang terbengkalai. Sudah rusak ya, tidak berpenghuni. Dan di sebelah sini tambak-tambak kerambah-kerambah ikan juga lebih banyak. Sini juga rumah warganya lebih padat. Rumahnya masih rumah lama. Jadi kita sudah hampir berada di ujung jalan sebelah luar dari desa ini. Mungkin ini adalah rumah terakhir dari ujung luar sebelah sini. Wah, ini juga rumah kayu yang lama, tapi masih terawat, masih sangat bagus. Rumah ini langsung menghadap Sungai Kapuas. Jadi setiap hari bisa melihat pemandangan Sungai Kapuas. Di bagian terluar dari desa ini ternyata ada sebuah gereja. Ini adalah Jemaat Abdi Kasih Kumpai Besar. Kalau tidak salah nama sekolahnya adalah Abdi Agape ya. Sayang sekali sekolah ini sudah hampir tidak ada muridnya ya. Beberapa waktu lalu saat kesini saya masih melihat ada beberapa murid, tapi hari ini tidak tampak ada murid sama sekali.